Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, bertemu lagi dengan Ustazah Ana dengan mata pelajaran yang sama, yaitu Bahasa Indonesia. Dengan materi hari ini adalah tentang teks eksplanasi. Masih ingat tidak apa itu teks eksplanasi? Ayo, hari ini kita bahas ya. Silahkan disimak teks eksplanasi. Oke, KD hari ini adalah KD 3.3, yaitu meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Terus KD 4.4 yaitu menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Oke, ini adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan dan alam. Nah, berarti Ustazah, semua yang isinya tentang proses terjadinya alam itu atau sains teks eksplanasi ya? Ya, belum tentu. Ini ada ciri-ciri dari teks eksplanasi, kita bahas selanjutnya. Ya, tujuan suatu teks eksplanasi dibuat yaitu untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Inti informasi dapat dipahami dengan beberapa cara, yaitu dengan membaca atau mendengarkan teks eksplanasi tersebut, terus menentukan topik, menentukan ide pokok, dan yang terakhir adalah dengan menjawab pertanyaan. Oke, tadi ada yang bertanya, berarti semuanya teks itu teks eksplanasi ya Ustazah ya. Kalau tentang alam, nah, belum tentu. Ini ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Coba didengarkan. Ya, bagian pernyataan umum ini biasanya terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Yang kedua adalah bagian deretan penjelas, merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Jadi, inti dari teks eksplanasi itu didapat di bagian ini nak ya. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan teks eksplanasi merupakan bagian penutup teks. Oke? Sampai di sini paham? Ya, ini ada contoh dari teks eksplanasi. Ini adalah bencana yang terjadi di Palu dan Donggala. Ini terjadi pada tahun 2018 silam. Ini ada juga contoh teks eksplanasi fenomena alam, yaitu gempa bumi. Oke teman-teman, sampai di sini paham? Ya, tugas selanjutnya hari ini adalah kalian membuat satu teks eksplanasi. Jangan lupa ya, sesuai dengan ciri-ciri yang ada, dan tidak mengambil atau tidak plagiat, tidak mencontek di buku atau berita. Ambil intinya dari berita tersebut, cari ide pokoknya, terus bisa dikembangkan sendiri. Oke, jangan lupa semuanya ditulis tangan. Oke teman-teman, jangan lupa selalu menjaga lisan dalam keseharian dan memiliki keberanian dalam bertindak yang benar. Selalu berbicara sesuai fakta yang ada dan sesuai kebenaran. Oke, sekian. Terima kasih dari Ustazah Ana. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.